Pertama untuk yang baru mau kerja ya, asal menurut lo itu menguntungkan dan bisa menghasilkan, lakuin aja dulu. Karena biasanya orang kebanyakan berencana nggak ngelakuin. Betul. Dari pemasukan ini tuh ada lagi kan gitu pemasukan, ntar itu buat bayar itunya. Nah kadang-kadang gue bingung di situnya tuh, wah tahu-tahu pas bayar kok nggak ada duitnya ya, gitu-gitu tuh biasanya gue. Iya, bener sih. Kalau nggak ada duitnya berarti nggak untung. Habis bayar boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dong lu nggak? Waalaikumsalam. Mantap. Selamat datang di Entrepreneurship deh. Ini konten saya. Sosokan boy. Kita lagi di konten Entrepreneurship deh bersama. Kenapa subhanallah? Ya udah astagfirullah. Bersama teman saya. Kenalan dong, Ja. Iya. Eza di sini. Eja, terus juga Johari. ada Eki Jau. Jadi saya mengajak teman-teman saya ke sini dalam rangka belajar tentang finansial. Karena Eja ini adalah manajer Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah, baru tahu gue. Saya sebagai budak korporat saja. Manajer Pegadaian Syariah. Enggak, sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol sama Eki Jau, cuman Eja datang juga. Ya, Jadi, saya wasit aja sebenarnya. Eja masuk juga lah ke video. Kan mungkin Nggak enak lah, nggak enak mungkin lah. lu juga pengen nanya-nanya kan sama Eki Jau kan. Saya sebagai orang awam di sini. Iya. Jadi Eki Jau sama Eja ini teman SMA saya, walaupun kita beda SMA ya. Saya di SMA Al-Qosar, mereka di SMA 1, mereka anak negeri, saya anak swasta. Jadi ya tahulah pinteran mereka lah. Enggak juga sih. Enggak sih, ya sih. Lu pinter-pinter tapi anak SMA 1. Amin aja lah. Amin lah ya, Padri. Kebetulan Adi. yang di sini pinter. Ini dia. Kalau gua enggak. Pinter lah lo. Ridho pinter. Ini disebutin semua. Sebutin Ini sampai sejam kan nyebutin nama doang gitu. Gak apa boy, isi konten gue yang sampah. Hari ini berisi karena kita bakal ngebahas tentang bagaimana mengatur keuangan pengusaha-pengusaha baru nih. Gimana Eki Jau caranya? Sebelum itu kayak gue kenalin diri Oh dulu. iya, kenalin apa? Oh iya, belum kenalin diri Eki Jau. Tadi kan udah boy. Ya lu Jau, lu pekerjaan lu apa sih Jau? Dibilangnya apa Jau? Kalau teman-teman yang udah pernah pakai bibit atau pernah pakai iPod atau pernah pakai apapun lah yang kenal nama Reksadana, itu sebenarnya perusahaan gue bergerak di bidang itu. Kita ngelola dana investor, dikelola secara profesional, jadi ada berbagai macam produk investasi lah kayak gitu. Gua sekarang posisinya di Shalendra Capital, bisa cari di Google. Berdirinya dari udah kapan, dana kelolaannya berapa, terus posisi gua sebagai investment analyst / fund manager. Gokil, artinya aja. Produknya ada berapa aja, Pak? Produknya ada banyak ya. Jadi males Oke. gitu jelasinnya. Jadi dipilih syariah juga ada kan? Ada. Pasar uang ada? Ada. Semua Nah. ada lengkap. Jadi kalau penasaran lihat aja di Bareksa atau di Bibit. Cari Shalendra pasti ada. Pasti ada. Oh iya, Shalendra kayaknya gua pernah. Shalendra Soalnya kan gua Capital. kemarin lihat itunya Bang Radit kan. Videonya Bang Radit tentang bibit gitu kan. Habis itu gua nyoba-nyobain tuh. Dia ada produknya. Iya. Orang-orangnya tapi Iya, logonya. orang-orang. Logonya orang-orang gitu. Iya, kayaknya gua itu dah belinya punya lu dah. Sip. Habis itu gua udah untung 30.000. Gua jual, mau beli popok boy. Cuman dapat Pokoknya 10. Dapat 10. Enggak, bukan untungnya, ya duit itunya juga. Dimasukinnya juga kan, masukinnya hampir udah 1.700.000-an kan. Gitu, udahlah buat beli popok aja dah. Tapi itu kalau misalnya untuk jangka panjang sebenarnya bagus. Kalau untuk jangka gini, kalau teman-teman misalkan nggak ada keinginan untuk berusaha dan emang nggak ada keahlian juga, emang harus kalau udah kebutuhan semua udah terpenuhi, terus ada duit idle yang cukup banyak, Uang idle apa? Kadang-kadang ada yang enggak paham. Iya. juga. Pokoknya uangnya Uang ini, dingin, dia, uang dingin. Uangnya Uang dia, dingin. dia. Uang dingin. Uangnya Prisya Jodi, uang idol. Uang yang tidak Oh. terpakai. Uang yang kalau hilang nggak apa-apa lah insya Allah. uang yang tidak terpakai bisa Tidak terpakai. masukin ke reksadana. Bisa reksadana itu bentuknya in general ada 3. Ada yang bentuknya saham, di mana itu pergerakan yang ngikutin pergerakan Bursa. bursa itu ekuivalen pergerakan ekonomi lah, kurang lebih plus minus.
ada yang bentuknya pendapat tetap. Pendapat tetap tuh ngikutin yang paling aman dulu tuh pasar uang. Pasar uang tuh ngikutin deposito. Jadi Deposito. very unlikely atau kecil banget kemungkinannya lu bisa rugi. Tapi untungnya juga kemungkinan 5-6% lah, nggak pernah lebih Kecil, daripada ya. itu. Di tengah-tengah ada yang namanya pendapatan tetap, itu isinya obligasi korporasi. In general lu pasti untung kalau 3 tahun, tapi kalau misalkan lu baru 3 bulan, 4 bulan itu bisa ada minus-minus sedikit. Nah jadi tergantung dengan lu. Kalau misalkan Pendapatan tetap sukuk ini gitu. gua santai aja ngomong gua, lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Iya, sukuk gitu ya obligasi. Iya, gitu. termasuk sukuk obligasi. Di dalam situ ada yang syariah, ada yang konvensional. Tapi kalau misalkan untuk yang pemula nih, kan kalau masih apalagi yang masih muda dan registrasinya gampang, at least duit yang di tabungan mending masukin ke reksadana pasar uang. Kalau yang prinsipnya syariah masukin aja ke syariah. Daripada masukin ke tabungan dapat berapa sih? 1,5%, syariah bisa dapat 5-6%. Terus setahun. bisa dicairin langsung di hari itu, besoknya ntar langsung ditransfer. Oh, kalau pasar uang bisa langsung dicairin. Hari itu lo kirim di aplikasinya, kirim pencairan, besoknya pasti dapat. Oh gitu. Pasti T+1 soalnya. T+1, terus nanti tergantung dari aplikasinya juga sih. Kan Bakal gua transfer belum- biasanya oh, +2 ya. Hah? Biasanya Kok +2 gua ya belum kalau dari dikirim-kirim aplikasi. ya? Masa? Kok gue belum dikirim-kirim? Astagfirullahaladzim. Wah, ini nggak mungkin Bahkan lah. gue baru berapa hari yang lalu sih jual sih. Itu Iya. bukan Maksimal pasar 7. uang kali. Bukan pasar uang. Oh beda ya. Jadi kalau Nggak ngerti gua. ya gitu lah. Jadi tapi poinnya karena ini kan ngomongin usaha lah ya, beda kan. At least teman-teman coba apapun aplikasinya, gue nggak endorse apapun. At least registrasi dan masukin pasar uang karena itu kayak first step untuk belajar semuanya. Betul. Pasar uang Jadi berarti ya. biar kerja duitnya. Daripada Tapi nganggur. sebelum ke situ jauh itu mungkin nih yang udah kelebihan lah ya uangnya ya. Kita mulai dari Yang gimana sih? kekurangan duit ya sekarang. Iya, yang kekurangan duit. Maksudnya gimana sih? Kayak sekarang kan banyak teman-teman yang mungkin baru buka usaha gitu kan. Yang gara-gara corona ini ada yang keluar dari kerjaannya, terus Iya. usaha bolu dan minum, misalnya usaha minuman. Ya. Dan minum itu usaha apa ya? Minuman Berenergi. bukan minuman, ada enak pokoknya. Enak ya? Cek aja di Instagramnya dan minum. Ada suara apa ini? Masih ada tidak tidak ada. Jago banget ya kalau ini. Beda platform. Udah lama. Saya tidak ada yang mancing-mancing beli. tadi. Udah 3 hari tidak ada yang beli ayo. Tidak ada yang beli 3 hari. 3 hari. Ya gitu kan, maksudnya gimana sih ngatur keuangannya yang simple gitu, tapi bisa diatur gitu. Nah, sebenarnya kalau udah ngomongin usaha, kalau kan ada orang bilang usaha mah yang penting niat, ya kan juga sih, usaha butuh modal. Betul. Nah, jadi kalau lu bener-bener jong, bener-bener gara-gara corona inilah ya, pertama kali ya lo harus minta tolong ke sanak saudara dan orang tua. Minjem nah, uang. minjem uang. Maksudnya ya apapun usahanya, walaupun usaha lu jualan aqua botol di pinggir jalan, lu harus beli aqua botolnya dulu dengan Iya. biaya tertentu kan. Itu kenyataan yang nggak bisa dibohongin lah. Jadi sebelum lo berusaha, at least lo udah harus nyediain modal yang cukup. Jadi apapun mau lo pegawai, mau lo pengusaha, mau jadi pengusaha, beraspirasi mau usaha. Kalau di internet lah ya, kalau gue sih nggak pakai prinsip ini. Kalau di internet kayak lo baca-baca di financial planner, biasanya selalu sediakan emergency 3 bulan gaji. Nah itu ntar mau dipakai untuk ke biaya hidup, mau gambling untuk di usaha, larinya dari situ. Tapi kalau udah jong banget, bener-bener keplek nggak ada apa-apa, uang dipecat nggak ada pesangon gara-gara kontrak, ya inilah, ya apa, maksudnya terpaksa ke keluarga, Iya. kayak gitu. Atau ya maling. Jangan juga kriminal. Ntar digebukin ya, jangan. Nah, Oh berarti sebenarnya kalau kita mau usaha itu ngambilnya dari yang itu ya, 3 bulan apa? ya jadi kalau Biaya emergency itu ya. rule of thumb-nya biasanya tuh 3 bulan dari gaji. Nah, 3 bulan dari gaji itu biasanya kenapa dibilang 3 bulan gaji? Gua nggak tahu riset apa, gua pernah baca artikel doang. Jadi in agregat, kalau ekonominya normal, in the next 3 to 6 months lu bisa di-employ lagi. Jadi itu buat hidup lagi. Masa- Jadi biaya hidup lu nganggur gitu 3 Oh, bulan. Nanti biasanya 3 bulan lagi dalam biasanya 3-6 dapat kerja bulan lagi. lu itu dapat Oh, kerja gitu. lagi. General rule of thumb-nya kayak gitu. Biasanya. Tapi kalau lo nggak dapat ya 3 bulan itu ya dijadiin untuk usaha. Jadi first rule untuk usaha ya lo harus bermodal. Lo kalau cuma mau mimpi doang ya bisa sih, cuman ya apapun usahanya butuh modal, problemnya. Tapi menurut gua kebutuhan modal tuh jangan mengecilkan, karena at the end of the day modal tuh cuman apa sih? Cuman kayak kewajiban
kewajiban dikit lah. Maksudnya untuk usaha tuh nggak butuh modal banyak, tapi harus ada modal. Mau itu 500.000, 200.000 harus ada modal. Yang dibutuhkan tuh pertama untuk yang baru mau kerja ya, asal menurut lo itu menguntungkan dan bisa menghasilkan, lakuin aja dulu. Karena biasanya orang kebanyakan berencana nggak ngelakuin. Betul. Itu problemnya. Nah kalau gua problemnya justru karena ngelakuin aja dulu, jadi plannya Nggak ada. nah plannya berantakan. Nah ini yang pengen gua tanya ini setelah, maksudnya kan gua udah kayak misalnya gua udah usaha kaos kan, udah berjalan berapa tahun lah, 7 tahun. Nah selama ini gua nggak pernah mencatat keuntungan gua nggak pernah mencatat modal gua. Yang penting Apa prinsip bisnis tuh pas gua tanya dulu? lillahi ta'ala aja. Untung yang penting. Untung gua bahagia. Yang penting gua Lo untung tahu nggak ya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi bisnis gua kayak Rasulullah ya pokoknya. Enggak, Rasul dicatat kayaknya. Catat ya. Gua yang bego kayak gitu. Tapi Nah itu, kalau kayak gua gitu gimana Percaya tuh aja. jauh? Pokoknya yang penting untung. itu sebenarnya udah dari step kedua dari sekian banyak lah ya. Biasanya dari step pertama orang udah belum loncat. Iya. Mendingan lo mulai dulu, kena masalah, baru mikir lagi. Kalau Iya. lo prinsipnya selalu kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah usaha nih udah bertahun-tahun, terus omsetnya udah lumayan gitu ya. Terus lo kan kemikir kan, ini masalah nih, gua kok nggak bisa ngegedein usaha gua. Ya, Ya itu kan? itu betul. Kayaknya stagnan aja di situ gitu. Mau ngegedein lagi itu gimana? Nah, pertama kali untuk menyelesaikan masalah, lo harus tahu dulu kondisinya. Kalau kondisi lo nggak nyatet, ya lo nggak akan tahu masalahnya apa. Jadi pertama kali lo harus bikin semacam akuntansi. Akuntansi paling gampang adalah lo pisahin 3 bank. Pengeluaran lewat bank A, pemasukan lewat bank B, penambahan modal dan penarikan Itu modal lewat bank khusus C. usaha doang? Enggak, Atau itu pribadi? prinsip gampang. Nggak, itu maksudnya untuk pribadi atau untuk usahanya doang? Bisa berlaku ini untuk yang awal-awal ya. Iya. Jadi kalau lo udah ngomongin susahnya, lo bisa catat di Excel. Tapi kan nggak semua orang tuh mau gitu tiap hari masukin ke Excel. Tapi paling gampang adalah lo ngelihat rekening koran lo. Iya. Karena rekening koran lo kelihatan nih, at least duitnya keluar A, B, C, D walaupun itemnya nggak tahu ya. Lo pecah. Misalkan lo jualan e-commerce atau lo jualan nasi padang atau apapun lah, selalu dipisah pengeluaran pemasukan dengan perubahan modal. Unless lo mau jadi rajin, lo mau rajin pakai aplikasi M-banking. ya M-banking nggak ada pencatatan masalahnya. Oh, iya. Kalau kayak Genius ada pencatatannya. Terus kayak Oh iya, Genius udah bisa dipisah-pisah. udah bisa dipisah-pisah. Tapi kan kalau gue bilang nih goblok-goblokan lah ya. Paling goblok adalah lo bikin 3 bank, semua transaksi lo pisah. Kalau lo mau beli beras, Sesuatu pakai bank yang ini. lo pakai bank ini nariknya. Jadi Ya. lo bisa dibudget nih. Sebulan gue mau kontrol pengeluaran gue usaha 3 juta atau 5 juta gitu. Ya kalau di 25 juta ATM yang ini nggak bisa ditarik lagi. Jadi kayak gitu. Itu paling minim menurut gue. Lo nggak perlu, kalau lo nggak ngerti Excel nggak perlu masukin juga. Terus tiap bulan yang digital aja, jadi lo bisa lihat nih. Kayak gitu. Boleh juga tuh. Tapi Duitnya kepake sendiri mulu kan itu. Enggak, gue soalnya kalau gue kan emang udah misahin, tapi buat yang kehidupan pribadi gue, bukan untuk usaha. Kalau usaha tuh masih satu gitu. Misahinnya tuh yang untuk usaha, yang untuk misalnya biaya pendidikan dan anak gue gitu. Yang pisahin itu. Nah, ternyata kalau itu harus dipisahin juga ya. Atau kalau ada cara lain gimana jauh? kenapa itu harus dipisahin jadi 3? Karena ntar akan berpengaruh nanti pas udah gede lo. Nanti orang pajak ngelihatnya berdasar, kalau lo nggak punya pencatatan, pertama kali yang dilihat adalah rekening koran. Nah, yang jadi masalah kalau lo misalkan dapat duit dari orang lain bentuknya pinjaman gitu, dianggapnya sama orang pajak kalau lo nggak punya pencatatannya, dianggapnya sebagai pendapatan. Makanya gue bilang langsung percaya jadi 3. Ntar kepakainya nanti sampai lu udah lumayan agak gede, baru ntar udah hire orang, ada orang accountingnya lagi atau konsultan. Tapi sampai itu omset lu ratusan juta per bulan itu masih kepake. Ini kalau dari awal sampai ntar lu jadi lumayan gede lah ya, UMKM yang gede gitu. Kalau dari tengah-tengah kayak gua gini, Kalau pertama untuk menyelesaikan masalah lo harus tahu dulu masalahnya apa. Problemnya adalah kondisinya lo nggak bisa nge-breakdown nih apa pengeluaran lo apa betul. Nah itu harus diberesin dulu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih informasinya pendapatan gue segini, pendapatan ini dapat dari bisa buat trace nih A, B, C, D, which is most likely UKM jarang.
Karena ngapain gue breakdown kalau pendapatannya masih dikit, pasti malas Iya, kan, betul. effortnya gede. Iya. Nah, kalau misalkan kelihatan nih, kalau gua udah mulai nyatetin, terus pendapatannya udah gua breakdown dari per customer gua, ketahuan oh ternyata masalah gua misalkan lah ya, ternyata gua terlalu mengedepankan jualan ke teman-teman. Kayaknya gua harus ngedepanin jualan gua di Instagram dan Instagramnya kayaknya gua harus pasang ads deh atau gimana gitu. Iya. Tapi problemnya ya lo harus bisa informasi keuangan lo, perusahaan lo itu harus bisa di breakdown dulu gitu. Kalau paling gue bilang, kalau yang paling simpel adalah pakai buku tabungan. Ntar pas pakai buku tabungan kurang kan, gue bilang buku tabungan tuh nggak bisa nge-breakdown per customer, Iya. nggak bisa nge-breakdown per item berapa volumenya. Ntar lo dari situ baru naik lagi level, pakai Excel atau pakai aplikasi yang di handphone, masukin satu-satu. Oh ya udah ada ya, ada aplikasi juga. Nah, dari situ ntar kelihatan masalah gue tuh sebenarnya di biaya yang kegedean atau sales gue yang kurang nge-reach orang luar, kayak gitu. Ntar ya pelan-pelan sih. In general dari sini sampai lu jadi UMKM yang gede, sampai punya siup itu Shop itu apa? Surat sirit surat apa tuh? surat izin usaha. P-nya apa ya? Surat izin perdagangan. usaha perdagangan. Sampai lu ada Surat izin usaha orang Padang. sampai entar terakhirnya kan lo entar bakal ada akta pendirian, SIUP, NPWP, TDP, ya itu ntar pelan-pelan tuh naik tuh kemampuan mencatat lo. Dan orang pengusaha itu harus bisa beradaptasi tuh, nggak bisa istilahnya ya udahlah capek gua ya nggak bisa, nggak ada istilahnya itu. Nggak boleh boy. Lo harus belajar terus. Aduh, langsung. Kalau nggak ya Kalau mau gede harus ya, gitu. kalau mau gede harus kayak gitu sih. Itu ya berarti ya. Tapi kan kalau lu Gokil. at least paling kelihatan kan karena lu tabungan dipisah, kalau lu rugi in general atau untung in general kelihatan. Tapi kadang-kadang duitnya gue pakai juga soalnya. Oh. Duit yang itunya kalau misalnya ini udah lagi agak-agak kosong nih, yang lainnya nih, itu kadang-kadang gue pakai juga. Jadi sampai sekarang nggak kelihatan yang mana yang gue pakai buat pribadi gitu. Iya. Lo ada yang lo Campur. tarik sebenarnya itu bukan pengeluaran, tapi penarikan ke Iya, pengeluaran gua pribadi seharusnya. Iya, bukan pengeluaran pengeluaran modal. bukan pengeluaran untuk usaha gua, bukan modal Iya. lagi gitu. Iya sih. Itu sih kadang-kadang yang jadi masalah. Nggak ada uang masalahnya. Mau nggak mau tarik yang ada. Mau kalau Itu bisa disiplin kalau di sininya aman. iya benar, itu mah mau ya gimana kalau anak udah mau minum susu ya. Tiba-tiba imunisasi 2 juta. Iya. 2 juta pak. Kadang-kadang juta Yang pertama 100.000 lah, cuma Ya polio Allah. kan. Abis polio mahal bener. Sejuta. Ngerti lah. Kadang-kadang itu, tapi paling nggak harus disiplin lah ya, dan habis itu dicatat tadi ya permasalahannya Dicatat, apa iya. gitu ya. Soalnya kalau namanya usaha nggak ada formula pasti jawabannya, tergantung kasus per kasus. Jadi unless lo tahu informasi detailnya gimana, ya gue juga nggak bisa kasih case sih, Iya. harus kayak mana gitu ya. Harus dibikin neracain dulu ya. Ya nggak usah. Nggak perlu ya, Nggak. keribetan ya itu ya. Tergantung ya, kalau udah masih kecil gitu, masih total asetnya gue bayangkan masih let's say 50 juta. Iya. Lo bikin neraca kayak Ribet ya. ribet, mending dia mikirin cara jualan dulu. Iya, kedetailan sih. Tapi itu benar-benar ketahuan lu masalahnya di mana. Iya. Pasti bakal ketahuan. Oh ini ternyata gedenya di Misal- produksi, misalnya ternyata lu- ini gua utang ke suppliernya banyak ternyata gitu. Belum Misalkan kebayar. iya. Yang sering juga kadang-kadang untuk UMKM tuh kalau dia udah gede banget dan dia nggak bikin neraca, utang piutangnya tuh kalau Nggak jelas, iya utang utang supplier lah, utang Nah, bahan. itu bahaya sih. Tapi Kadang-kadang kan kita bisa ngutang kan, Iya. ntar gue bayarnya ya, totonya nggak ke tracking. kan kalau bohongan. engko di Lampung dulu kan ada apa sih yang panjang gitu, Oh, yang kayak polio, buku kredit. buku Iya. nah itu dia ada sendiri. Nah itu. Oh. Itu makanya kalau mereka nggak ada neraca, tapi list utang sama list piutang ada. Nah itu tuh kadang-kadang gua misalnya udah waktunya buat produksi lagi gitu kan. Habis itu gua DP dulu tuh, bayar ke orangnya gitu kan. Mas, saya DP dulu ya, ntar kayak dari pemasukan ini tuh ada lagi kan gitu pemasukan, ntar itu buat bayar itunya. Nah kadang-kadang gue bingung di situnya tuh, wah tahu-tahu pas bayar kok nggak ada duitnya ya, gitu-gitu tuh biasanya gua. Iya, bener sih. Kalau nggak ada duitnya berarti nggak untung. Habis bayar boy. Antum nggak usah.
Usaha kan tapi Infak sodako. karena untung, tapi kan gua ambil buat bayar imunisasi. Oh iya. Itu kecampur. Kecampur. Sudah jelas Pak, masalahnya Pak. Kecampur Pak. Nah, Berarti harus disiplin berarti ya. Iya. Satu itu udah nggak usah di otak-atik gitu ya. Mungkin- di kotak-atik boleh sih, boleh. Boleh. Kalau Tapi dicatat. tapi harus dicatat benar. Jadi lo tahu. Ini gara-gara gua ngambil duit ini gitu. Iya. Jadi lo nggak stres. Jadi gini loh. Kalau memang masalahnya kita kekurangan duit, nggak jadi masalah. Asal kita tahu problemnya, kita ntar kok duit gue hilang ya, nunjuk orang. itu bahaya. Kalaupun diambil masalah. misalnya diganti lagi gitu ya. Iya. Buat yang itu usaha itu Yang pernah ngambil nih jadi yang bikin masalah usaha kalau orang partneran itu kan udah nggak dicatat, main tunjuk-tunjukan. Ya udah. Jadi kemarin yang ke supplier siapa nih? Wah, utangnya belum bayar ya. Iya, Gitu. Biasanya kayak gitu yang masalah-masalah UMKM kecil lah ya, in general. Mereka nggak nyatet, tapi ini bukan satu orang. Kalau satu orang sih, Terus semua orang jadi kasir ya, bingung. satu orang sih enak. Yang pasti salah dia. Semuanya bisa transaksi, bingung nih. Kalau bisa satu doang. Kalau bisa satu doang kan kalau yang transaksi gitu. Nih terus nih gue masalah ngegaji pegawai nih. Ngegaji pegawai itu kayak gimana? Jauh. Maksudnya besarannya itu seberapa gitu. Mungkin usaha gue kan belum besar-besar banget ya. Gua harus ngebayarnya itu berapa persen kah dari maksudnya dari keuntungan atau apa gitu atau gimana? Nggak ngerti gua. Kalau pengusaha sih semurah mungkin. Oh. Ya logikanya gini loh. Ya kan? Mencari keuntungan sebesar-besarnya Pak. Prinsip Ada pengusaha. baik banget kalau misalnya sales gua segini gua kasih ya, kecuali dia modalin lo juga. Iya. Logikanya kan kalau lo pegawai, resiko lo adalah waktu lo gua ambil. Iya. Tapi lo nggak ada resiko modal hilang, nggak ada resiko rugi, ya itu udah segitu. Kalau dari sisi pengusaha, sebenarnya kalau tergantung bisnis ya. Setiap bisnis punya nature yang beda-beda. Kalau misalkan bisnisnya retail gitu, itu bisa cover by 30 atau 25% daripada sales. Nah, tapi kalau bisnisnya misalkan manufaktur yang gede banget atau tower infrastruktur, itu nggak gede. Bisa sampai kayak cuman 10% gitu. Nah, tergantung itu bisnis sudah gede ya. Iya. Kalau UMKM biasanya karena pegawainya ini UMKM yang awal banget ya. Masih Gua nggak ngomongin UMKM yang kayak pedagang omsetnya 200 juta per bulan Iya. yang kaya banget, itu udah beda lagi. Udah kaya banget tuh. Kalau biasanya kalau UMKM apa sih, biaya pegawai itu nggak jadi masalah karena cuman dia dan paling cuma 2 orang. Ya, lu usaha kecil mau punya pegawai nggak mungkin banyak-banyak kan. Nah, terus berapakah harus gua gaji? Ya lo lihat-lihat aja. Nggak mungkin kan lu usaha tiba-tiba datang sendiri. Pasti lu kayak ngobrol sama teman punya usaha ini, ngobrol sama teman lain punya usaha ini. Kira-kira berapa sih Ya, yang di sana ditanya-tanya gaji? aja. Iya. Kayak gitu. Karena in general ya semuanya apa sih, perilaku pasar ya, kita ngebayar sesuai dengan pasar yang ada aja. Kayak gitu. Ya pokoknya at the end of the day, jangan sampai lu ngebayar pegawai ketinggian sampai lu rugi. Jadi itu jadinya infak sodako. infak sodako. Situ usaha buat bayarin Iya, orang. iya. Gitu. Jadi kalau misalkan tapi kalau ini mah jarang lah. tidak untung Anda bukan pengusaha itu. Anda apa bahasanya? Dermawan. Memberikan Kayaknya uang. gue infak sudah. Ya kayak Kebanyakan gaji ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi Kayak- emang untungnya nggak gede aja. 2,000 years later. Cara yang sudah punya usaha yang sama ya. iya. Kurang kan- lebih gimana menggajinya ya. Market lah, market. Iya, kan most likely kan lo bukan pionir pertama dalam mendirikan usaha kan. Iyalah, bukan. Pastinya. Kecuali gua jual apa ujung daun. Itu Ujung daun yang mau beli. nggak ada loh orang yang Jual. jual ujung daun. Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau gua jualan berarti gua yang pertama dong. Ntar pegawainya kerjanya apa kalau jual ujung daun? Itu metik-metikin hasil. Iya, metikin ujung daun. Bukan daun yang ujung ya, ujung daun. Kan kalau daun yang ujung kan teh kan emang daun yang ujung kan. Ya, itu. terus jauh. Kalau tadi kan gua nanyain tentang
pengusaha yang baru-baru lah, yang kayak gua gini lah, yang masih kecil gitu ya kan. Terus mungkin juga ada pertanyaan kan, kayak Eja tadi juga sebelum ini nanya gitu, kalau misalnya nih usaha kita sudah cukup lumayan mapan lah, sudah Oke lah ya. sudah berjalan, penghasilan udah ada, keuntungannya kita udah tahu lah seberapa sebulan. Terus juga pengen mengembangkan lagi kan, pasti kita butuh investor kan. Gimana sih caranya mendapatkan investor dan hitung-hitungannya aja? Oke. Jadi biasanya tuh pengusaha itu selalu salah persepsi bahwa seorang pengusaha itu harus Butuh investor. butuh investor pasti kalau udah gede. Iya. Kalau mau gede cepat lah, bisa sebenarnya tidak perlu investor, bisa dari duit usaha aja diputar Iya, terus, diputar-putar bisa. terus, ya. Tapi kan lebih lama. Iya. Karena pelan-pelan kan naik. Iya, lama tapi ambil terus soalnya. di idea misalkan bahwa seorang pengusaha untuk cari investor tuh harus financially affluent banget. Financially affluent itu artinya jago secara finansial lah. Iya. Ngerti pajak, ngerti cara ngambil utang, berapa pindahin refinancing, itu salah. Karena simply kalau lo masih kecil banget, let's say omset ratusan juta gitu ya, tapi produk lo ini nggak bisa dicari di mana-mana. Kayak lo itu kayak game changing bisnis lah untuk di industri itu. Baru lah ya. Pertama kali yang dilihat oleh orang-orang, bukan gua sih, Kayak misalnya punya usaha ujung daun tadi misalnya. belum ada nih. Misalnya dia ujung daunnya jadi histeria Iya, gitu lah ya. ternyata Tiba-tiba ujung daun dijadi Obat corona. Pangsa pasar ya. Iya, iya. Nah, Pangsa pasarnya 100% hanya lu aja yang megang. biasanya itu investor tuh cuma cari satu atau dua kriteria lah. Dan tuh less likely dia ngerti terkait dengan keuangan. Karena kalau investor masuk, yang paling ngerti keuangan ntar investornya. Jadi lu nggak perlu jago-jago banget, lu perlu tahu dikit. Tapi lu tuh harus bisa dipercayai dan harus ngerti gimana cara jualannya ke depan. Jadi gini loh, lu harus punya visi yang jelas. Misalkan lu jualan Ujung daun tadi. ujung daun lagi tadi ya. Iya. Sebagai Baju obat lah, corona. baju misalnya usaha gua baju lah. Orang ngelihatnya misalkan oh ini baju beneran, gua kira ujung daun. Usaha ujung daun. Misalnya udah cukup besar lah nih usaha gua, terus gua ingin mendapatkan investor biar lebih besar lagi. Gimana? Nah, misalkan lu hanya ngeliat ini sebagai jualan retail, dalam artian gue jualan produk gitu. Nah, jadi ada istilah namanya private equity, istilahnya private equity venture capital, sorry. Nah, dia itu orang-orang yang pertama investor yang jago banget finansial dan mau ngebiayain usaha-usaha kecil tapi game changing. Kayak venture capital tuh Kayak kayak baru-baru kan sekarang ya. Berry venture itu baru. ya ada itu baru-baru, tapi Baru-baru banget. kalau lo tahu Tokopedia, Traveloka itu orang yang ngertinya mungkin sekarang sudah ngerti finansial, tapi pas zaman dulu mereka cuma ngerti produknya, tahu gimana marketingnya dan tahu bakal potensinya gimana. Karena pertama kali yang gue lihat, misal gue bukan di venture capital sih, gue di asset management, itu another whole yang perlu dijelasin di capital market. Tapi pertama karena lu nggak ada track record, sales lu masih kecil. Betul. Yang pertama lihat lu ini punya visi nggak sih? Nah gitu. Terus kalau lu punya visi, effort lu udah ngapain aja? Kira-kira lu bakal bisa implement visi lu nggak sih? Jadi purely karakteristik sama vision. Finansial tuh ntar investor bakal bantuin, nggak gampang kalau ngomongin finansial. Kalau tuh istilah cuma ngebayar konsultan. Tapi yang harus jelas visi lo apa. Nah karakteristik lo bener-bener mau usaha berat nggak sih? Kayak gitu. Misalkan ini gua ambil contoh baju gitu ya. Nah lo mungkin awalnya mikirnya baju gitu. Nah baju ini difokusin berdasarkan desain. Nah orang yang kalau investor ngerti gitu, ini perusahaan menurut dia nggak ada artinya. Iya. Karena banyak banget perusahaan lain yang begitu. Iya, betul, sama. Nah, tapi kalau orang ini bisa jenius lah, maksudnya dia jenius di desain dan jenius di storytelling. Jadi dia tuh kayak bisa menceritakan sih sebenarnya baju ini ngomong apa, ada universe-nya. Iya. Sekarang lo bukan menilai ini berdasarkan perusahaan yang jualan baju. Ini perusahaan yang jualan cerita. Betul. Kalau jualan cerita, lo valuasinya udah kayak Marvel Universe, Blizzard, itu mahal banget harganya. Jadi lo tuh jualannya IP, udah bukan jualan produk lagi. Nah, kalau udah ngomong jualan IP, nah investor baru mau masuk tuh, investor gede. Tapi kan yang dilihat apanya? Orangnya bisa realize nggak sebenarnya
potensi lu nih gede, tapi jangan jualan produk, jualan yang lain. Gitu, itu cerita Traveloka itu, Tokopedia gitu juga, gitu sih. Jadi secara kalau nyari investor, memang ya kalau di argumen bahwa lu harus ngerti secara finansial banget, enggak juga. Karena kalau misalkan lu itu cemerlang dari sisi bisnis, bisa melihat pasar, bisa tahu cara jualan marketing, maksudnya orang itu confidence banget, bisa meyakinkan, ya udah, kan ntar gue modalinnya pasti harga lagi murah kan, ya udah gue bayar let's say 1M untuk 50% gitu, itu dengan easily bisa jadi 5M. Kalau leader, maksudnya pengusaha yang gue tunjuk ini emang capable, Ya. banyak yang mau, cuman ya kayak gitu sih. Maksud gue orang salah persepsi kalau jadi pengusaha itu harus jago finansial. Salah persepsi itu. Harus ngerti tahu. Harus ngerti secara general iya. Karena Tapi kalau paham banget nggak paham banget penting-penting enggak. banget ya. Karena ntar Iya, lo bisa pakai bisa. konsultan, bisa pakai apa. Yang penting lo nggak tahu Ya kayak generalnya. gua gini lah. Iya, boleh. Kalau gua bego. Kalau pinter keuangan nggak usah usaha, jadinya bikin konsultan ya. Kayak misalkan nih, gue cerita lagi lah. Apa bedanya? Kok ini dari sisi investor lah ya. Kita ngevaluasi kayak SCTV, MNC itu, let's say, gue bisa dibilang 50% lebih murah daripada Netflix. Ini ngomongin valuasi lah ya. Jadi kayak gue kalau let's say dengan pendapatan yang sama, laba yang sama, gue menghargai 50% lebih murah dibandingkan 50% ya kalau nggak salah ya. Ya, 50% lebih murah daripada Netflix. Kenapa? Karena Netflix punya Potensi besar. punya brand, punya IP. IP. SCTV cuma broadcaster doang. Iya betul. Nggak ada produk original ya. Betul. Sedangkan kalau broadcaster dia dapat duitnya dari ads. Iklan. Kalau IP duitnya terhingga siapa aja yang mau beli IP-nya. Kayak gitu. Jadi yang lebih penting daripada finansial, lo harus ngerti bisnis modelnya kayak mana. Lo mau bawa mana nih perusahaan. Kalau misalkan mentok, ya putar otak lagi, ubah bisnis model, coba yang lain. Yang bisnis model yang film apa tuh? The Founder itu. The Founder. Iya, McDonald. Bisnisnya tuh Oh, bukan bisnis makanan. Iya, McDonald. McD itu bukan bisnis makanan. Oh iya, McD itu core bisnisnya properti. Real estate, bro. He's making money within the property-nya. Bukan di makanannya. Kalau Jadi di ya- film di telefilm sih. Jadi ya sebenarnya, tapi yang tahu orang kayak gitu sebenarnya cuma orang akuntansi, orang manajemen keuangan, karena mereka belajar di kampus. Nah, ya kalau teman-teman yang udah punya usaha nih, ngerasa stuck, coba perluas jaringannya, coba ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang emang secara teoritis belajar di keuangan. Karena perspektifnya beda banget. Kadang kan yang produk yang kita jual ternyata bukan itu. Ya, Duit. kayak McDonald itu. Dagingnya bukan di situ, Ternyata bukan dagingnya tempat lain. Iya. Oh, ternyata bisnis gua bukan bisnis makanan, cuy. Lu sebenarnya itu jual properti. Gitu. Gitu. Soalnya lu bukan jualan daun. Ternyata gua Jualan bukan- baju. Ternyata gua bukan jualan kaos gua. Ujung daun tadi. Ujung daun. Balik ya. Ya udah kita luar biasa nih, sangat membuka wawasan gua banget ini Jauh. Makasih banget ya Jauh ya. Iya, Kapan siap. gua bakal banyak ngobrol lagi sih sama lu Jauh tentang banyak hal ya. Makasih Jauh. Makasih Siap, juga siap. Eja. Iya, sebagai apa nih? Sebagai Penyambung ya. Nggak, Biar nyambung. iya, Nyambung gua aja. kan banyak yang nggak ngerti juga, banyak kata-kata yang nggak ngerti Iya. karena gua emang benar-benar Saya juga nggak ngerti semua sih sebenarnya tadi. Iya, gua iya kayak biar kayak pinter kan. Oh, enggak. Saya ngerti setengah ya. Iya, saya 30%. Ntar gua cari-cari itu. Ntar Glossary, ada glosariumnya Iya. di sini ya. di close captionnya ntar ada. Di terakhirnya ada glosariumnya kata-katanya di luar. Ventur tuh apa, Iya, ya. pokoknya Valuasi venture itu capital, apa, ya. valuasi apa, ada semua nanti ya. Jadi buat yang nonton bingung juga sama. Tapi gak apa-apa, ini kan kesempatan kita untuk belajar, buat tahu lagi ada ternyata usaha itu nggak cuma gitu-gitu doang ya kan. Banyak hal yang harus dipelajarin, Sampai banyak gede. hal sampai gede, banyak hal yang harus dievaluasi juga ya. Terima kasih Eki Jauh, Iya. terima kasih Eja.
Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya bersama Eki Jal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dibayarnya nasi padang loh. Ini ilmunya besar sekali tapi dibayar nasi padang.